Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan mengenai aliran Mu'tazilah, mengenai sejarah, kemudian faktor-faktor awal munculnya Mu'tazilah, sekte-sektenya, dan tokoh-tokoh penting yang ada di dalamnya. Nah, saya sendiri Zulia Mukhofifa, dan nanti akan presentasinya diteruskan atau dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, yakni Zamzam Qadri dan Muhammad Fadlul Lafi. Nah, yang pertama yakni mengenai sejarah awal munculnya Mu'tazilah. Nah, dari beberapa pendapat, yang pertama dari Al-Syarostani menyatakan bahwa kata Mu'tazilah ini diambil dari sebuah peristiwa ketika Hasan Al-Basri merespon dari pernyataan Wasil yang berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan juga kafir, melainkan mengambil posisi tengah di antara keduanya. Hasan Al-Basri waktu itu berkata, Wasil menjauhkan diri dari kita. Nah, dan dari kata itu pula, yakni itazala annah. Dari kata itu pula muncullah kata Mu'tazilah. Yang kedua, yakni pendapat dari Al-Baghdadi, menambahkan bahwa Wasil dan temannya Amr bin Ubaid bin Bab diusir oleh Hasan Al-Basri karena ada pertikaian saat kumpul di majelis tentang pemahaman orang yang berdosa besar tadi. Sehingga Wasil dan Amr bin Ubaid bin Ibnu Bab beserta pengikutnya menjauhkan diri dari pemahaman tersebut sehingga menamakan diri sebagai kaum Mu'tazilah. Hal ini juga dituturkan oleh Tashi Kubro Zata, namun dengan versinya. Ketiga, Ahmad Amin, bahwa nama Mu'tazilah sudah ada sebelum peristiwa Wasil dan Hasan Al-Basri yang disebut di atas. Nah, dari pendapat ini, Ahmad Amin itu beranggapan bahwa pertikaian politik antara kekhalifahan Utsman bin Affan dan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang menjadi cikal bakal munculnya aliran Mu'tazilah ini. Nah, nama Mu'tazilah ini disebabkan karena tadi, dan ini didukung atas pendapat dari At-Tabari dan Abu Al-Fida. Lanjut ke faktor-faktornya. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan munculnya aliran Mu'tazilah ini pertama mengenai perpolitikan. Seperti yang sudah dijelaskan di pendapat akhir. Nah, jika dilihat dari runtutan peristiwa yang ada, disebabkan adanya pertikaian politik pada zaman sahabat Nabi, di mana ada kaum Khawarij yang menentang keputusan arbitrase, dan di samping itu pula ada kaum Syiah yang tetap mendukung kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, serta kaum Murji'ah yang menghindari pertikaian tersebut dengan memiliki pemikiran bahwa kafir atau tidaknya seseorang itu hanya Tuhan yang memutuskan. Nah, kemudian muncul aliran Mu'tazilah dengan anggapan lain yang berlawanan, memiliki pemikiran berbeda, bahwa berdosa besar bukanlah bagian orang kafir maupun orang mukmin, namun terdapat di tengah-tengahnya. Nah, yang kedua, yakni salah satunya faktor yakni ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan saat itu juga menjadi salah satu faktor selaras dengan adanya beberapa pendapat dari Abu Zahra yang menyatakan bahwa penganut aliran Mu'tazilah kebanyakan dari keluarga Nabi, dan senada dengan pendapat dari Al-Nasr dan Harun Nasution yang menyatakan salah satu penganut aliran tersebut menjauhkan diri dari masyarakat dan memusatkan pikirannya untuk menuntut ilmu pengetahuan secara dalam. Nah, salah satu buktinya yaitu adanya cucu Nabi yang bernama Abu Hashim. Nah, ini merupakan salah satu tokoh yang dipercayai ketika itu sangat mendalami ilmu. Lanjut ke ajaran-ajaran dalam aliran Mu'tazilah. Nah, terdapat ajaran-ajarannya yakni Nafi al-Shifah. Nah, Nafi al-Shifah ini diartikan sebagai peniadaan sifat Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu tidak memiliki sifat, namun bisa diartikan sebagai sifat-sifat yang berasal dari Tuhan sendiri. Maksudnya esensi dari Tuhan itu sendiri. Jadi tidak ada campuran dari luar atau bagaimanapun itu. Nah, dari Nafi al-Syifa ini terdapat dua pokok bagian. Yang pertama yakni sifat dzatiyah dan
sifat fi'liyah yang nantinya akan dijelaskan lebih rinci lagi. Yang kedua yakni keadilan Tuhan. Nah, pokok pemikiran keadilan Tuhan ini didasarkan jika manusia memahami Tuhan, memahami keadilan Tuhan, maka ia juga bebas atau bebas dalam artian memilih perbuatannya, entah itu baik ataupun jahat. Nah, yang ketiga yakni al-wa'ad wa al-wa'id. Ini juga berhubungan dengan keadilan Tuhan, tetapi ini lebih mengarah kepada feedback atau timbal balik, bahwasanya jika manusia melakukan perbuatan baik maka dibalas dengan pahala, dan yang berbuat jahat maka dibalas dengan siksaan. Nah, yang keempat yakni al-manzilah bain al-manzilatain. Nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi. Dan yang kelima yakni al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahi al-munkar. Nah, bisa disebut sebagai al-amr ma'ruf nahi munkar, yakni mengerjakan sesuatu kebaikan dan menghindari larangan. Dan cukup itu, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami Zamzam Qadri dan Muhammad Abdul Lafi. Terima kasih kepada Mbak Zulia yang telah menjelaskan ajaran pokok Mu'tazilah. Nah, dari ajaran Mu'tazilah yang 5 tadi, itu ada beberapa pandangan dari kelompok Mu'tazilah itu sendiri. Makanya Mu'tazilah itu lahir sekte-sekte. Yang pertama ada Wasiliyah. Wasiliyah itu pendirinya adalah Abu Huzaifah Wasil bin Atha. Nah, pokok ajaran dari sekte ini yang pertama soal nafyus sifah atau menghilangkan sifat Allah, itu sama seperti ajaran pokok, tapi menurut Wasil sifat pada Allah itu tidak ada. Maka dia berkata, jika ada orang yang meyakini adanya sifat Allah, maka dia juga mengakui adanya dua Tuhan. Karena menurut Wasil, sifat Allah itu gak ada, dan sifat itu termasuk zatnya itu, termasuk zatnya. Terus yang kedua tentang takdir, Wasil berpendapatnya, Wasiliyah itu berpendapat bahwa Allah itu adil, hakim yang adil. Jadi tidak mungkin Allah itu menghendaki suatu keburukan dan kezaliman. Nah, maka dari itu ada siksaan, karena siksaan itu ada dari perbuatan manusia yang berbuat dolim. Jadi Allah tidak mungkin menciptakan itu, tidak menghendaki itu. Dan Allah ya tidak salah gitu loh. Tidak salah kalau Allah itu mengsiksa orang itu, mengsiksa orang-orang yang dolim. Karena Allah gak menciptakan itu. Dan kalau Allah menciptakan itu, ya Allah mustahil gitu loh akan menyiksa orang-orang yang dolim itu. Nah, itu menurut Wasil. Terus dari manzilah baidal manzilatannya. Nah, makanya Mu'tazilah itu lahir dari Wasil ini. Sebutan Mu'tazilah itu yaitu di saat Hasan al-Basri, saat Wasil menemui Hasan al-Basri. Hasan al-Basri dia mengatakan, wahai imam, di zaman kita itu ada dua kelompok. Yang satunya mengkafirkan, pendosa besar. Yang satunya lagi itu mengatakan bahwa dosa besar itu tidak berpengaruh dengan iman gitu loh. Gak berpengaruh. Ya gak rusak, gak apa gitu. Dosa besar itu. Nah, yang pertama itu Khawarij, yang kedua itu Murji'ah, wahai imam. Nah, bagaimana caranya Anda menyikapi itu? Kemudian Hasan al-Basri memikirkan sejenak, ya, berdiam. Nah, lalu Hasan al-Basri belum menjawab, si Wasil ini langsung berkata, ya kalau saya, ya pendosa besar itu bukan termasuk orang yang beriman, ya, dan juga bukan termasuk orang yang kafir. Nah, di mana dia? Ya di tengah-tengahnya. Dia tidak kafir, ya tidak iman gitu. Nah, makanya itu disebut manzilah bainal manzilatain. Nah, kemudian dengan begitu Wasil, ya, merasa benar dengan pendapatnya itu, kemudian mengajak
pengikut-pengikutnya Hasan al-Basri itu. Nah maka dari itu Wasil dan pengikutnya, katanya Hasan al-Basri, dia sudah memisahkan diri. Ya, tazalu, Mu'tazilah. Nah di situ lahirlah kelompok Mu'tazilah ini, yaitu orang yang memisahkan diri. Nah selain Wasiliyah ada juga yang namanya Huzailiyah. Pendirinya itu Abu Huzail Hamdan bin Huzail al-Alaf, yaitu pada tahun 135 sampai 226 Hijriah. Ini adalah tokoh yang menyusun ke konsep Mu'tazilah. Dia itu belajar kepada seseorang yang bernama Utsman bin Khalid. Nah Utsman bin Khalid ini adalah murid dari Wasil bin Atha. Selain itu juga ada An-Nadhamiyah dengan pendirinya Ibrahim bin Yasar bin Hani An-Nadham. Dia banyak belajar buku filsafat, ya kebanyakan Mu'tazilah itu ya belajar buku filsafat itu tadi. Nah terus kemudian ada yang namanya sekte Khobitiyah dan Hadithiyah. Al-Khobitiyah dan Al-Hadithiyah. Al-Khobitiyah pendirinya adalah Ahmad bin Khobit pada tahun 232 Hijriah. Sedangkan Hadithiyah pendirinya adalah Fadol Al-Hadisi pada tahun 257 Hijriah. Keduanya ini ya sepakat bahwa Isa adalah Tuhan sebagaimana yang dianggap benar oleh orang-orang Nasrani. Dan mereka berdua ini menyebutkan Al-Qur'an itu, dalil Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Isa itu benar-benar Tuhan. Yaitu contohnya waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Terus pada surat Al-An'am ayat 158 au ya'tiya rabbuk, atau kedatangan Tuhanmu. Nah, itu yang mereka anggap sebagai Isa benar-benar Tuhan. Lalu selain Khobitiyah dan Hadithiyah ada Al-Bishariyah. Pendirinya adalah Bishar bin Mu'tamar. Yang menarik dari Al-Bishariyah itu soal sifat Allah itu mempunyai sifat lutfi atau kasih sayang ya. Kalau Allah melahirkan sifat ini saya seluruh penghuni bumi itu beriman gitu. Itu maksud menurut Bishar. Karena iman itulah mereka berhak menerima pahala dan hak menerima pahala karena iman. Nah, kan Allah gak melahirkannya gitu. Karena tidak wajib menciptakan yang terbaik dan juga tidak wajib memperbuat yang lebih baik gitu loh. Jadi gak semua baik loh, gak mungkin Allah menciptakan itu gitu loh. Namun Allah memberikan kemampuan dan kekuasaan pada manusia untuk menghilangkan keburukan melalui dakwah dan membangkitkan para rasul, dan sebelum wahyu diturunkan kepada para rasul dan kepada manusia diberikan akal. Jadi menurut Bishar itu ya gak mungkin Allah menciptakan manusia itu baik semua, beriman semua. Meskipun itu dengan dengan kata lain Allah mempunyai sifat lutuf itu tadi atau kasih sayang itu tadi. Tapi Allah gak nyiptakan itu gitu loh. Allah hanya menyuruh dakwah gitu loh. Dakwah gitu loh. Ya dan manusia itu diberikan akal sehingga dia mempunyai alasan untuk menerima perintah Allah. Nah, terus kemudian ada yang namanya Al-Mu'ammariyah. Ya, pendirinya adalah Mu'ammar bin Ubab As-Salma pada tahun 220 Hijriah. Nah, ini adalah tokoh yang penting dalam menentang atau menolak adanya sifat bagi Allah. Nafiyus sifah itu. Tokoh yang paling menentang lah intinya. Dia menganalogikan begini, Allah itu hanya menciptakan materi gitu loh. Sedang sifat dan keadaan materi tumbuh dari materi itu sendiri. Jadi
ya Allah itu menciptakan materi gitu loh. Bukan, dan sifat itu muncul dari materi itu, dan secara tidak langsung sifat itu termasuk dalam materi itu. Lalu kemudian ada sekte yang bernama Al-Mardariyah. Mardariyah itu pendirinya adalah Isa bin Sobih pada tahun 226 Hijriah. Dia dijuluki sebagai Abu Musa atau Mardar. Nah, Mardar ini, Isa bin Sobih ini adalah murid dari Bishar bin Mu'tamar tadi. Lalu yang menarik dari Mardar ini, Isa bin Sobih ini, dia itu mengatakan bahwa Allah itu kuasa untuk berdusta dan berlaku zalim. Namun Allah, kalau Allah berdusta gitu loh, dan berlaku zalim, maka dapat dikatakan Allah itu adalah Tuhan yang zalim atau pendusta. Dan itu mustahil bagi Allah. Nah, itu katanya. Terus yang paling ekstrim, dia itu mengkafirkan sekelompok orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kekal, qadim. Nah, karena menurutnya jika Al-Quran itu kekal, maka ada dua yang kekal, yaitu Allah dan Al-Quran. Dan secara tidak langsung katanya Mardar itu, Isa bin Sobi itu, ya Allah sama dong dengan Al-Quran itu. Nah, itu katanya Mardar. Dia juga mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa perbuatan manusia itu ciptaan Allah. Dan dia juga mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa nanti akan kita bisa melihat Allah di hari kiamat. Dan dia mengkafirkan orang-orang tersebut. Terus dia yang lebih ekstrim lagi, dia itu mengkafirkan orang-orang Islam gitu loh, dengan atas nama syahadatnya itu, la ilaha illallahnya itu. Nah, maka dari itu Ibrahim As-Sindi itu mengatakan begini, surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu wis jadi punyamu dan orang-orang yang setuju akan pendapatmu aja gitu. Ya karena semua dikafirkan sama Mardariyah. Nah, itu referensinya ada di kitab Al-Milal wa Nihal. Lalu selain itu ada sekte Ats-Tsumamah. Ats-Tsumamah pendirinya adalah Tsumamah bin Ashras An-Namiri pada tahun 213 Hijriah. Nah, ini Tsumamah ini berpendapat bahwa orang kafir, musyrik, penganut Majusi, Nasrani, Yahudi, Zindik, dan ateis pada hari kiamat nanti menjadi tanah, seperti juga binatang dan anak orang yang tidak beriman. Nah, itu pendapat yang mungkin inti lah, yang paling menarik ya. Lalu ada Hisyamiyah. Hisyamiyah pendirinya adalah Hisham bin Amr Al-Fuati pada tahun 226 Hijriah. Nah, pandangan ini yang menarik gitu loh, yang ekstrim, karena pandangan Hisham ini bertentangan dengan nas gitu loh. Dia mendobrak nas-nas yang ada. Contohnya dia tuh berpendapat bahwa Allah itu tidak mempersatukan kaum muslim, namun kaum muslim sendiri yang mempersatukan hati mereka. Padahal Allah sudah berkata ke dalam Al-Quran, ma'alaf tabaina qulubihim wa'alakinnallaha allafa bainahum. Lalu dia juga mengatakan bahwa Allah tidak akan menjadikan orang yang beriman mencintai iman, dan tidak pula menghiasi keindahan iman ke dalam hatinya. Dan berkata demikian, padahal Allah berkata bertentangan dengan apa yang dikatakannya, yaitu habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Selain itu, Hisham itu berpendapat bahwa
dia itu menolak gitu loh, kalau Allah itu kuasa menutup hati manusia gitu loh, sehingga tidak dapat menerima kebenaran gitu loh, menolak itu gitu loh. Padahal Allah sudah berkata dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dan ini disebutkan oleh Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wa Nihal, itu berkata demikian beliau. Alangkah buruknya keyakinan orang ini yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang merupakan wahyu Allah. Pendirian yang seperti ini menunjukkan kekafiran atau sekurangnya menolak harfiah ayat-ayat Al-Quran dan mencari-cari takwil yang jauh. Nah, selain Hisyamiyah ada Jahiziyah. Pendirinya adalah Amr bin Bahar Abi Usman Al-Jahiz. Ada juga yang namanya sekte Khoyatiyah dan Ka'biyah. Khoyatiyah didirikan oleh Abu Husain bin Abi Amr Al-Khoyat, dan Ka'biyah yaitu Abu Qasim bin Muhammad Al-Ka'bi. Selain itu juga ada sekte Al-Jubaiyah dan Al-Bahsyaniyah. Al-Jubaiyah pendirinya tokohnya adalah Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubai dan Abu Hashim Abdul Salam sebagai tokoh Al-Bahsyaniyah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari sekte ini. Kemudian presentasi ini saya akan lemparkan kepada Mas Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh Mu'tazilah. Tokoh-tokoh Mu'tazilah dibagi menjadi 3 pada masa awal, masa pertengahan, dan masa akhir. Pada masa awal Mu'tazilah ada tokoh yang bernama Wasil bin Atta. Ia dilahirkan sebagai anak seorang hamba sahaya pada tahun 80 Hijriah di Madinah. Para ahli sejarah tidak pernah menyebutkan bahwa Wasil bin Atta ini masih menjadi hamba sahaya hingga akhir hayatnya. Tokoh sudah dimerdekakan. Pemikiran kalam Wasil bin Atta adalah Nafi al-Syifa. Yang kedua Al-Manzilah bain al-Manzilatain. Yang ketiga perbuatan manusia. Yang keempat politik. Tokoh yang kedua adalah Amr bin Ubaid. Namanya adalah Abu Uthman Amri bin Ubaid bin Bab. Dia dilahirkan sama dengan Wasil bin Atta pada tahun 80 Hijriah. Tetapi tempat kelahirannya secara tidak pasti disebutkan di mana, karena para sejarawan tidak menyebutkannya. Tapi beberapa sejarawan menyebutkan bahwa ayahnya bersama Al-Hajjaj tinggal di Irak. Kemungkinan Amri bin Ubaid dilahirkan di Irak. Pemikiran kalam Amri bin Ubaid sama dengan Wasil bin Atta, yakni al-manzilah bain al-manzilatain. Yang kedua perbuatan manusia. Dan ketiga ini adalah masalah Ali bin Abi Thalib beserta para pengikutnya. Menurutnya mereka semuanya bersalah dan fasik dengan argumen bahwa siapa saja yang menghunus pedang untuk memerangi saudaranya sesama muslim, apalagi mendapatkan kursi kekhalifahan, maka ia berbuat maksiat dan mereka adalah fasik. Masa pertengahan Mu'tazilah. Masa pertengahan Mu'tazilah ada 2 tokoh, yakni Abu Al-Hudal Al-Alaf. Tahun kelahirannya diperdebatkan para peneliti. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 134 Hijriah, dan sebagian lain mengatakan bahwa ia dilahirkan tahun 135 Hijriah. Pemikiran kalam Abu Al-Hudal Al-Alaf yakni adalah dot dan sifat. Yang kedua adalah al-salah wa al-aslah. Yang ketiga adalah keadilan Tuhan. Yang keempat surga dan neraka. 5 tabula rasa. 6 Tuhan pencipta kebaikan dan setan penyebab kejahatan. Kelima Al-Nazam. Ini adalah tokoh yang kedua pada masa pertengahan.
Nama lengkapnya Ibrahim bin Sayyar bin Hani, terkenal dengan nama Al-Nazam. Ibnu Al-Murtada menempatkannya bersama Abu Al-Hudal Al-Alaf bin Al-Mu'tamir dan Bisri bin Al-Mu'tamir pada peringkat ke-6 Mu'tazilah. Ia dilahirkan di Basrah dan tumbuh besar di sana. Ia dilahirkan pada tahun 185 Hijriah pada masa kekhilafahan Harun al-Rasyid, dan ia wafat tahun 221 Hijriah pada usia 33 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'tasim. Pemikiran Al-Nazam ini adalah ketuhanan. Yang kedua, iroda, yang 3 kalam Tuhan. Keempat, mukjizat Al-Quran. 5, penciptaan makhluk. 6, dunia tempat ujian dan akhirat tempat balasan. 7, konsep manusia. 8, kekuatan dan kemampuan manusia. 9 adalah tafrah atau lompatan. 10, al-humum wal azhur, sembunyi dan tampak. Ini adalah, dan yang terakhir adalah masa akhir Mu'tazilah. Pada masa akhir Mu'tazilah ada seorang tokoh yang bernama Al-Jubba'i. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Muhammad bin Abdul Al-Wahhab bin Salam bin Khalid bin Imran bin Aban, seorang hamba sahaya Utsman bin Affan. Tahun lahirnya tahun 253 Hijriah di Jubah, sebuah desa yang ada di Basrah. Namanya dinisbatkan pada kota kelahirannya menjadi Al-Jubba'i. Wafat tahun 303 Hijriah. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas, cerdik, pandai. Dia sejak kecil mempunyai argumen yang kuat dalam berdebat, dan sudah kelihatan kepiawaiannya dalam berdebat. Pemikiran kalam Al-Jubba'i adalah sifat Tuhan. Yang kedua adalah sifat perbuatan Tuhan. Yang ketiga adalah Tuhan maha mendengar dan maha melihat. Dan yang terakhir adalah aluf atau pengiriman seorang rasul. Demikian presentasi kelompok 7 yang menjelaskan tentang ilmu Mu'tazilah. Apabila ada anggota kelompok saya yang menjelaskan tentang presentasi salah dalam tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.